Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Laksminda Dia Sunarya, salah satu peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021, berasal dari instansi pemerintah kota Yogyakarta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu aneka. Di sini sudah ada yang tahu? Aneka itu apa? Oke, tunggu dulu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut apa itu aneka. Tapi tenang teman-teman, di sini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh seorang koordinator ruang di RSUD Kota Yogyakarta. Beliau adalah seorang perawat. Beliau adalah Ibu Riana Sri Sejati Eskep Nurse. Oke, langsung kita sambut saja ya teman-teman. Halo Bu Riana, selamat siang. Apa kabar di tengah pandemi ini Bu? Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya Bu ya, semoga ya. Alhamdulillah baik. Nah Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu, ngobrol santai aja mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan oleh para calon ASN yang sedang menjalani Latsar CPNS Ibu. Jadi teman-teman, nilai dasar ASN ini meliputi aneka yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, tidak lama-lama ya teman-teman, kita langsung saja kita membahas bagaimana ASN itu terimplementasikan terutama di lingkungan rumah sakit dan profesi kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu sebagai perawat. Untuk nilai dasar aneka di Bangsal sebenarnya sudah diimplementasikan, cuman memang ada beberapa kekurangan di sana sini. Nilai aneka ini jelas penting untuk kita terapkan di pelayanan rumah sakit, karena bisa menjadi pelayanan publik yang profesional, sehingga nilai-nilai aneka tersebut bisa selalu tercermin di dalam kegiatan kita dalam bekerja. Mungkin banyak yang tidak sadar kalau nilai aneka itu telah dilakukan dalam praktik sehari-hari di Bangsal. Contohnya kalau untuk nilai aneka itu, kalau dari sisi akuntabilitasnya, contohnya itu dalam hal dokumentasi keperawatan. Jadi setiap perawat yang melakukan dokumentasi asuhan keperawatan itu harus selalu mendokumentasikan apa yang dikerjakan dan mendokumentasikan apa yang dikerjakan dan melakukan apa yang didokumentasikan. Jadi yang ditulis itu harus dikerjakan, yang dilakukan juga harus dikerjakan. Nah, itu menunjukkan sikap transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tanggung gugat kami itu ya di salah satunya ada di dokumentasi keperawatan. Jadi apa saja tindakan yang dikerjakan itu harus ditulis, dan yang ditulis itu harus dikerjakan oleh perawat. Untuk nasionalisme, kami di Rumah Sakit Jogja setiap jam 10 pagi sesuai dengan edaran dari instruksi dari Pak Gubernur DIY, kami selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10. Di setiap bangsal, di setiap sudut rumah sakit pasti kami perdengarkan setiap jam 10 lagu Indonesia Raya. Itu tujuannya untuk meningkatkan nilai nasionalisme kami sebagai pengabdi masyarakat. Kemudian untuk etika publik, salah satu contohnya adalah kami ini sebagai perawat punya kewajiban untuk menjaga privasi pasien dalam melakukan tindakan keperawatan ataupun dalam dokumentasinya. Dalam menyimpan rekam medis pun kami juga harus menjaga privasi pasien. Jadi tidak semua orang bisa bertanya atau mengakses dokumentasi dari pasien atau status pasien. Terus untuk contoh komitmen mutu, kami di setiap tindakan asuhan keperawatan kami pasti mempunyai standar prosedur operasional yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap perawat. Kemudian untuk anti korupsi, rumah sakit kami memang berusaha untuk mendukung prinsip anti korupsi dengan melakukan dalam hal asuhan keperawatan yang kami lakukan. Kami selalu berusaha mendokumentasikan segala sesuatu ini sesuai dengan kenyataan dan apa yang ada yang kami temukan ataupun yang kami lakukan di tempat pasien. Respon pasien maupun tindakan yang kami lakukan semua terdokumentasi dengan lengkap di
buku catatan rekam medis pasien. Selanjutnya Bu, ini kan tadi sudah terimplementasi yang kadang kita tidak sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan ternyata sudah termasuk dalam perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka. Dalam pelaksanaannya, apakah ada hambatan dan juga tantangan dalam penerapan nilai-nilai aneka itu tadi, Bu? Dalam penerapan nilai-nilai aneka ini memang masih banyak hambatan dan tantangannya. Misalkan untuk yang kontabilitas tadi, perawat itu kadang-kadang dalam melakukan dokumentasi asuhan keperawatan kadang sering komplit atau kurang lengkap. Misalnya seperti menuliskan tanggal tindakan atau jam tindakan, atau kadang-kadang cuma tanda tangan saja tidak dilengkapi dengan nama perawat. Kemudian untuk nasionalisme itu kadang-kadang pada setiap pukul 10 saat diperdengarkan lagu Indonesia Raya itu kami sedang sibuk melakukan tindakan di pelayanan. Jadi kadang-kadang kami tidak bisa menunjukkan sikap sempurna berdiri untuk mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya karena kami sedang pelayanan di tempat pasien. Walaupun begitu tapi kami berusaha tetap mendengarkan lagu Indonesia Raya itu setiap pukul 10. Kemudian untuk etika publik, kadang-kadang dalam menjaga privasi pasien ini kami berusaha melakukan semaksimal mungkin, cuman kadang-kadang jika pada saat pasien itu banyak kegiatan tindakan banyak, kadang kami juga perawatnya yang jaga juga tidak banyak, kadang-kadang dalam menjaga privasi misalnya seperti menutup korden, kemudian kita memanggil pasien itu kadang-kadang masih tidak dilakukan dengan baik. Kemudian untuk komitmen mutu saat melakukan tindakan masih ada 1-2 tindakan yang tidak sesuai dengan SPO atau standar prosedur operasional. Misalnya kadang-kadang ada 1-2 alat yang tertinggal atau kadang-kadang lupa tidak memperkenalkan nama perawat yang akan melakukan tindakan. Jadi kadang-kadang memang ada 1-2 dari SPO itu yang kami tidak lakukan dengan sempurna. Kemudian untuk anti korupsi, kalau dalam masa dokumentasi asuhan keperawatan kami berusaha sejujur mungkin menuliskan apa yang kenyataan di tempat pasien atau sesuai dengan kondisi pasien. Tapi kadang-kadang juga ada 1-2 yang terlewat. Misalnya tidak dituliskan, harusnya tanda vital pasien dituliskan di situ, tidak dituliskan karena mungkin kesibukan atau kelupaan. Baik, lalu apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh ASN dalam menghadapi hambatan dan juga tantangan yang telah dipaparkan oleh Bu Riana tadi? Untuk sikap ASN ini yang seharusnya memang yang pertama berusaha meningkatkan kemampuannya dalam di asuhan keperawatan dan di bidang keperawatan di rumah sakit ya. Jadi bagaimana dia berusaha untuk menjadi lebih teliti, kemudian lebih aware terhadap pasien, kemudian lebih dalam dokumentasi keperawatan tidak terjadi kelupaan atau kurang di sana sini, dan selalu memperbaiki diri dengan membaca SPO yang ada di rumah sakit, belajar terus SPO-nya seperti apa yang harus dilakukan sehingga pada kedepannya nanti tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau kurang-kurang di sana sini dalam melakukan tindakan keperawatan. Oke Bu, ternyata kita perlu membuat sikap dan tekad ya Bu ya dalam menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai aneka itu tadi. Lalu Bu, untuk resiko bagaimana gitu kalau kita sebagai ASN tidak menerapkan nilai-nilai aneka ini dalam menjalankan tupoksi sebagai ASN Bu? Oh ya, pasti ada resikonya. Yang pertama pasti komplain dari pasien atau tingkat kepuasan pasien itu pasti akan turun. Dari segi manapun kalau kita tidak menerapkan prinsip aneka pasti tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan asuhan keperawatan pasti akan turun, sehingga ya pasti akan berdampak terhadap kualitas pemberian asuhan keperawatan di bangsal. Kemudian
kepuasan diri sendiri pun sebagai perawat juga pasti akan turun. Jika ada komplain dari pasien, pasti seorang perawat itu juga akan merasa, oh ternyata asuhan keperawatan yang saya berikan itu tidak berkualitas, sehingga membuat pasien yang saya rawat itu menjadi tidak puas. Seperti itu. Baik Ibu, banyak sekali ya Bu implementasi, tantangan, hambatan, sikap, dan akibat yang ditimbulkan apabila kita sebagai ASN tidak menjalankan kewajiban kita dan tidak melakukan implementasi sesuai dengan nilai-nilai dasar sebagai ASN. Oke teman-teman, dari paparan tersebut nanti kita akan belajar banyak hal dan juga kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN Aneka itu tadi. Mungkin Bu, dari Ibu Riana sendiri nih Bu, Ibu berkenan untuk memberikan saran dan masukannya untuk kami, calon ASN baru Ibu, agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai ASN itu di tempat kerja kita gitu Bu, terutama untuk kami yang perawat juga Bu, itu seperti apa? Oh ya, yang pertama sebagai seorang ASN pada saat mendaftar pasti sudah tahu nanti akan jadi pegawai negeri yang akan terikat dengan banyak aturan-aturan dari pemerintah. Jadi yang pertama sudah harus siap dan menerima semua konsekuensi sebagai seorang ASN. Jadi dengan segala aturannya itu harus bisa mentaati dan mengikuti aturan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, bekerjalah sesuai standar asuhan keperawatan. Di keperawatan ada standar asuhan keperawatan dan ada standar operasional prosedur. Jadi ikutilah sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit, ikutilah standar tindakan yang ditetapkan oleh rumah sakit. Kemudian jadilah pribadi yang bisa diterima oleh banyak kalangan, yang humble, yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa berteman dengan siapa saja, karena kalau di lingkungan rumah sakit kita bekerja tidak sendirian, kita berkaitan dengan banyak profesi seperti dokter, ahli gizi, bahkan dengan klinik service pun kita selalu berhubungan. Jadi kita harus jadi pribadi yang baik dan bisa diterima oleh lingkungan kita di mana kita bekerja. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya ini untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, membahas aneka nilai-nilai dasar ASN. Semoga teman-teman dan juga saya nantinya dapat melakukan implementasi sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN dan juga tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apapun itu. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari podcast kita kali ini. Oke, sebelum saya tutup podcast pada kesempatan kali ini, jangan lupa pandemi belum berakhir, jangan lupa untuk memperketat protokol kesehatannya, yaitu dengan melakukan 6M. Apa itu 6M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari yang namanya makan bersama. Dan tentunya buat teman-teman yang belum melakukan vaksinasi, segera melakukan vaksinasi ya, karena vaksinasi merupakan upaya pencegahan dalam penanganan kasus COVID-19. Jangan lupa jaga kesehatannya. Untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga, dan seluruh orang yang ada di sekitar kita. Oke, saya tutup podcast kali ini ya teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesiaku.